Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak bisa menjadikan satu umat ini menjadi umat yang satu. Tapi Allah tidak demikian. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah membuat berbeda-beda ini untuk menguji kalian semua. Di sini saya lihat banyak tokoh, ada yang profesor, ada yang guru besar, ada pengusaha, ada macam-macam, bahkan ada yang pengangguran juga ada, Pak. Komplit tinggi. S1, S2, S3, S4 sampai S9 pun juga saya yakin ada. Itu untuk apa? Untuk menguji, Gusti Allah menguji siapa di antara kita nih yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bukan untuk persaingan, bukan untuk saling menjatuhkan, tidak. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ini menguji kalian dengan apa yang diberikan Allah kepada kalian. Panjenengan sing mendapatkan harta itu juga diuji dengan hartanya. Apakah Anda bisa bersyukur atau tidak? Panjenengan yang diberi ilmu, diberi jabatan, diberi apa saja, itu semuanya merupakan sarana untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang mau bersyukur dan siapa di antara kita yang mau bersabar. Karena itu ayatnya fastabiqul khairat. Agar kita tidak lalai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena seringkali kita ini kalau sudah nun sewu, kebiasaan orang di atas itu memandang rendah orang yang di bawah. Orang yang kaya memandang rendah kepada orang yang miskin. Orang yang bertitel ini memandang rendah kepada orang yang tidak bertitel. Orang yang S2 memandang rendah kepada S1. Podo-podo S2 nih ini masih saja ada memandang rendah. Oh, kalau saya ini S2 sudah 10 tahun, Pak. Kalau dia kan baru kemarin. Nah, ini akhirnya ngejar S3 dan sebagainya. Demikian juga orang punya jabatan dan sebagainya. Loh, padahal kita ini sudah diingatkan oleh Allah SWT dengan apa? Cara Allah mengingatkan dengan tidur, Pak. Kita diingatkan oleh Allah dengan tidur. Pada saat kita tidur, hilang semuanya itu, Pak. Ilmu kita hilang, tenaga kita hilang, kemampuan kita hilang, kehormatan kita hilang. Tidur itu orang posisi paling lemah sudah. Kalau ada musuh terus kemudian mendatangi kita pada saat tidur, ya kare nyoco sini katok we, Pak. Enggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang pinter sekalipun ketika tidur diajak ngomong mboten saged nyaut. Orang yang punya kemampuan hebat bisa nekuk besi, nek wis turu pinter kon ngangkat tangani lho mboten kiat, Pak. Itu sebetulnya Allah mengingatkan kepada kita. Setiap hari kita diingat, namun kita tidak memandang itu sebagai sebuah peringatan. Sama seperti orang mati di sekitar kita itu banyak. Sampai Kanjeng Nabi itu nyebut kafa bil mauti wa'idon. Wis cukup kematian itu menjadi pemberi nasihat. Tidak perlu dimauidoi seperti ini, tidak perlu. Kalau kita mau merenung, di sekitar kita banyak orang mati, Pak. Tapi kita memandangnya itu sebagai sebuah kebiasaan, ya hal yang lumrah, ya mati ya wis mati. Tidak pernah terbesit dalam hati kita terus saya nanti untuk sangu mati ki opo yo. Aku iki gak duwe sangu opo-opo. Nah, disinilah Pak, dengan memperingati Maulid Nabi ini sangu kita tinggikan, penuhkan rasa cinta kita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sahabat nalikane Kanjeng Nabi khutbah, Pak. Nalikane khutbah niku terus wonten sing ngadu Kanjeng Nabi. Kula ping tanglet ya takon napa? Mata saah, kapan kiamat niku? Lho. Gak bahaya to niku. Takon kiamat iki. Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan dari orang ini, tapi balik bertanya, ma'adatta laha. Apa yang akan kau persiapkan untuk menyambut kiamat ini? Kok kowe takon kiamat iki kowe wis cukup ta sangumu? Apa sangumu mempersiapkan diri untuk kiamat? Mboten nonton Kanjeng Nabi kula mboten enggak ada sangu napa-napa. Baik itu sholat, puasa, sedekah, yang lain enggak.
illa anni uhibbuka, kecuali kula niku demen banget kali panjenengan. Niki sing asale tiyang niki begitu mau mengajukan pertanyaan, membuat sahabat-sahabat yang lain ini rodok setengah gregeten, Pak. Loh wong iki kok sembrono, Kanjeng Nabi dawuh kok dipotong. Kok ndak sopan wong ini? Ya maklum orang Badui, Pak. Orang Badui niku orang orang gunung, orang alas, orang butuh kletak kamu jauh bon bukan jauh dari peradaban. Nah, yang asalnya para sahabat ini kemudian ketika dia mau bertanya itu tidak nyaman hati, tapi begitu dia bertanya seperti itu kemudian dijawab kali Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau ketika kamu di dunia ini cinta kepada saya, besok di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan saya. Loh ini Pak, jawaban ini yang membuat sahabat-sahabat niku senang luar biasa. Karena apa? Orang yang pernah bertemu Rasul ini tidak akan kuat berpisah dengan Rasul walaupun hanya sehari, Pak. Bahkan sahabat yang tidak ketemu Kanjeng Nabi sedino mau niku ngregesi, Pak. Saking menahan rindu tuh yang dia Kanjeng Nabi. Bahkan sampai ketika ada berita wafatnya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar nggak terima. Sopo sing ngomong Kanjeng Nabi seto? Oh tak bacok ini. Wah. Saking nggak kuatnya. Akhirnya terus diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, "Mayya'budullah, mayya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa mayya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Siapa orang yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati, bahkan tidur saja tidak. Itu baru tersadar Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini itu saking kangennya, Pak. Akhirnya banyak sahabat-sahabat yang ingin meniru, saking kepingin kumpul sampai di akhirat, meniru apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Mulai dari bicaranya, mulai dari perilakunya, jalan. Kanjeng Nabi ini kok nek melampah itu menunduk, tapi tidak terlalu menunduk nemen. Jadi rotok dingkluk ngonten. Dan berjalannya itu agak cepat. Mboten kok leha-leha, mboten kaya wong ngriki ndelok nih melampah niku aduh ke atas begini. Apa meneh nek mlebu nang mall, mlebu ning kutha gedhe, aduh ngene. Lho sampai ono jamaah haji, Pak. Ini ya cerita, ndak tahu cerita bener apa ndak, ini cerita dongeng nggih. Tiang itu tiang gunung, Pak. Karena di gunung itu ndak ada listrik, dia niki usaha seterek aki, Pak. Hampir semuanya itu menggunakan aki penerangannya. Nyeterek aki karena satu-satunya akhirnya sukses, Pak. Berangkat haji. Jenenge wong gunung mlebu tinggene Mekah niku lampune wah gemerlap luar biasa. Gumun ya musliman, masya Allah, bengi lho sampai koyok awan. Padang mboten kok ngenten niki, Pak. Ya Allah jenengan nek sing nate ngriko, Pak. Lampune niki kalah kali lampune kios, Pak. Tiang dodolan makanan ngoten niku lampune niku berjejer-jejer banyak sekali, Pak, sampai Padang. Lah nek kene acara mulutan kono lampune siji. Kono siji nggih pengiritan, Gus. Nang kene Pak loro ngono. Lah niku. Lho niki nek kok ting Mekah ngriko, Pak, niki sudah gemerlap seperti siang hari, Pak. Betul niki, Pak. Sing menate ting Mekah niku. Lho niku tiyang niku kaget gumun. Ya mergo wong desa bareng mlebu Masjidil Haram, subhanallah. Ero Ka'bah niku, Pak. Wah, akhir lho masya Allah mangkano Padang. Lho wong akine sakmene gedene ya. Lho ngawur ae kowe iku dudu aki dul. Iku Ka'bah iku. Lho tak kira aki karena dia sehari-harinya berkutat dengan aki, Pak. Dikira aki wae ngono. Nah, Kanjeng Nabi niku lek dahar nek melampah niku nunduk dan cepet, agak cepet.
Terus nek dahar dengan 3 jari, Pak. 3 jari. Lah karena di sana itu sing didahar niku jumlah roti, terus gandum, nganu. Lho lek awake dhewe kene gawe 3 jari apalagi mangan soto. Gak mari-mari, Pak. Oh, pakai sendok. Sendok itu tidak pernah Kanjeng Nabi pakai sendok. Bid'ah ini. Ya sik diisik to Kang, ojo ke susu. Nah, orang yang paham di permukaan dia langsung akan memprotes nanti. Jidur tak oleh di masjid misalnya. Loh kemarin agak viral itu, wong terbangan di masjid loh, Pak. Oh, ini mungkar ini, enggak boleh. Ya Allah, aku batin. Yang ini profilnya orang yang tidak mendalami agama. Bukankah pada saat Kanjeng Nabi rawuh dari Mekah ke Madinah ini disambut terbang, Pak. Tola'al badru alaina niku mau disambut tola'al. Cinta Muhammad tapi Muhammad balya virjon, Pak. Tafakulan kali Kanjeng Nabi. Lo Kanjeng Nabi itu sambut. Ini alat yang diperbolehkan dalam syariat, bukan alatul malahi yang muharramah. Boten. Kejaba lanang masjid terus genjreng-genjreng pakai gitar, ada bandnya drondong-drondong di masjid. Lho rumiyin Sunan Kalijaga niku gamelan niku teng jero masjid, Pak. Tiyang sing arep mlebu teng masjid kepengin ndelok gamelan kali Sunan Kalijaga diken wesu dhisik, mulane sebelum masuk masjid niku ada tempat cuci kaki itu, Pak. Itu niru dulu, karena orang dulu kan ndak pakai sandal, sekarang oh nekermen kabeh wis sandale apik-apik Bahkan ada yang salah persepsi ketika Jumatan khotib ngomong tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Mulai sandale terus dijol, Pak. Sandalku elek tak tinggal lah ya, golek sandal sing apik lho. Ini jenenge salah paham dan pahamnya salah. Demikian juga Islam kalau dipahami tidak dari talaki terhadap guru, sing betul-betul guru layak dijadikan penerus ajaran Rasulullah SAW, maka jadinya akan seperti itu, Pak. Om belajarin nang Google, gak tahu ngaji langsung karo kiai misal. Niku mboten lho, itu alat malah, sanes alat malah mboten napa-napa ngoten niku. Itu bukan mungkar itu. Apalagi dibuat baca sholawat. Mana dalilnya? Ya sampean sing gak ngerti dalil, ngaji yo dhisik ngoten mawon. Nah, kula cuma guyu tok, ya Allah Gusti, ya sing ngene iki lho. Profilnya kayak orang yang paling Islam dhewe. Koyok hebat-hebat dhewe. Loh, Islam tidak begitu, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah, tidak demikian. Wong coba terhadap orang Yahudi. Ada orang Yahudi itu buta, Pak. Di pasar Madinah, setiap hari kali Kanjeng Nabi itu didulang, Pak. Orang ini tidak tahu kalau yang dulang itu Kanjeng Nabi. Dia mendengar berita bahwa ada orang namanya Muhammad membawa ajaran baru. Berbeda dengan ajaran nenek moyang, tidak nyembah berhala. Akhir wong niki niku orang yang disuapi tadi, orang Yahudi yang buta tadi itu selalu menjelek-jelekan dan membuli Kanjeng Nabi. Temanku, sahabatku, kamu orang baik. Hati-hati ya kalau ketemu dengan orang namanya Muhammad. Kamu jangan sampai ikut ajarannya. Dia ngaku sebagai nabi, padahal sing didhawuhi niku yang diajak ngomong itu Kanjeng Nabi piyambak. Kanjeng Nabi tetap dulang dengan cara yang halus, dulang roti dicampur kari susu, Pak. Halus banget. Saking kepingine podo karo Nabi Sayyidina Abu Bakar tanya ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, niku tanya kepada Nyai Aisyah, tidak lain putrinya sendiri. Aisyah, apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi yang saya belum pernah melakukan? Sampun sedaya Abah jenengan pun sampun sudah menjalankan semua. Kecuali ada satu, apa niku? Kanjeng Nabi niku tiap pagi niku dulang seseorang di pasar. Nunjukkan ciri-ciri di sana. Itu yang belum. Akhirnya betul setelah 2 atau 3 hari Kanjeng Nabi wafat niku, nggih.
Nah, Sayyidina Abu Bakar madosi mencari orang tadi itu, Pak. Ketemu, Pak. Didulang. Oh, alhamdulillah. Oh, udah wong non muslim Yahudi gak alhamdulillah, Pak. Wah, sahabatku, dari mana begitu terdengar langkah kaki mendekat, terus nyuapin. Dari mana saja kamu? Beberapa hari ini tidak ketemu. Ah, aku rindu sama kamu. Oh, bikin dulang. Sayyidina Abu Bakar menang mawon. Aku rindu pada kamu. Dalam hati Kanjeng Sayyidina Abu Bakar ini kagum betapa Kanjeng Nabi dulu sampai dirindukan oleh orang yang buta, yang belum pernah melihat sosok fisik Kanjeng Nabi. Didulang, Pak. Tengah-tengah dulang, tiang niki memberi peringatan sama seperti zamannya Kanjeng Nabi yang dulang dulu. Tenan yo sampean iki wong apik. Tak pesen tenang ojo percaya kalau jenenge Muhammad. Agak kaget Sayyidina Abu Bakar. Muhammad itu aku krungu jare ku pembohong, aku tukang sihir wis orang gila itu sudah. Pokoknya jangan kamu mau gitu. Kaget Pak niki, Pak. Akhirnya saking gregetene Kanjeng Nabi diloki ngoten, cara ndulangin ku beda, Pak. Moncan metu ora mbok etok sotok napa iki. Dijejel-jejel ngono lho, Pak. Iki wis didulang sik ngilok-ngilok, dadi rodok dinemeno ngoten. Lah, orang yang buta ini kaget. Loh, Anda bukan orang yang biasa mendulang saya. Bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kalau yang biasa nyuapi saya itu orangnya lembut, rotinya sampai halus, caranya nyuap lembut. Loh iki sampean kok kasar. Coba ini, sampean kok kasar, rotine yo kasar-kasar, gak dilembutno dhisik, langsung mendel, Pak. Tercekat mulut tenggorokan Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, sampean tahu ndak kenapa orang yang biasa nyuapi itu tidak ada? Enggak, kenapa? Dia sudah meninggal. Loh terus emangnya siapa dia? Yaitu orang yang kamu ejek, yang kamu olo-olo itu namanya Muhammad. Langsung koyok kong setrum, Pak, yang ini. Ya Allah, jadi yang nyuapi saya setiap hari itu Muhammad. Iya. Ngono mbok ilo-iloi terus aku iki sahabate. Mulakno beda carane ndulang. Gara-gara akhlak baik Rasul, Pak. Orang ini langsung menyatakan syahadat. Coba. Niki akhlak, Pak. Maka semuanya yang diberikan Allah kepada kita tidak ada artinya apa-apa kalau tidak menghasilkan akhlak yang sempurna. Orang dikasih ilmu kok gak duwe akhlak. Oh, ilmunya ada berbuah. Orang pinter ngaji, ibadah dan sebagainya, kok tidak semakin tawadhu? Sergap nang masjid kok semakin sombong, hatinya merasa dirinya lebih bersih dari yang lain. Oh, alamat sudah jauh dari Rasul. Kanjeng Nabi ini mengajar kita ini menunduk, Pak. Karena itu kalau melihat untuk bisa mengetahui diri kita ini, maka harus diperbandingkan, Pak. Karena apa? Karena dengan membandingkan sesuatu kita bisa tahu nilai dari sesuatu itu. Kalau tidak dibandingkan, ya tidak ada yang tahu, Pak. Nah, seperti misalnya, ya taruhlah gelang, contoh gelang. Gelang emas yang asli dengan emas yang palsu, ini beda apa tidak? Tentu beda. Orang yang tahu gelang emas asli, dia tidak akan tertarik dengan gelang imitasi. Tapi yang belum pernah tahu diwai gelang imitasi, dia sudah bangga setengah mati, Pak. Dianggap iki sing asli karena dia tidak diperbandingkan. Nah, demikian juga dengan kualitas kita. Kita ini kalau tidak diperbandingkan, ya kita tidak akan tahu kualitas kita, Pak. Kita akan merasa paling hebat. Saestu, Pak, kepala desa, dia punya kekuasaan di desanya. Ini kalau tidak dibandingkan, dia merasa paling hebat. Lurah juga sama. Coba kalau sudah kumpul ambek camat-camat, entek, Pak.
digawe kongkon-kongkonan, Pak. Camat yang ngono rumangsa punya kekuasaan, punya wilayah, tapi les kumpul karo bupati-bupati, rapat kok kumpul karo bupati sak Jawa Timur. Oh, dikongkon-kongkonan, Pak. Pak Nyamat, tukono rokok. Kowe budal kowe. Demikian juga kita. S1, S2 dan sebagainya. Oh, kena atasane digawe kongkon-kongkonan, Pak. Orang yang banyak harta itu juga sama, karena apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, tetap di atasnya ada yang lebih utama. Nah, cuma kita ini jangan salah di dalam membandingkan. Urusan dunia bandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kita, Pak. Alhamdulillah aku spiro-piro. Saya diberi rumah ya alhamdulillah pangeran, walaupun cuma tipe 36, tipe sempit, RSSSSSS, banyak S-nya. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja sulit setengah mati. Itu RSSSS, Pak. Anake akeh, omahe cilik, kamare cuma loro, jedinge siji, antrine setengah mati. Lo itu harus bersyukur, Pak, kalau dibandingkan dengan orang yang tidak punya rumah. Bisa bersyukur. Lek bandingane dhuwur ya wis selesai, Pak, ndak mari-mari, Pak. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga. Masih duwe HP biasa, delok koncone, lu HP ini kok hebat-hebat saya. Ngomong nang si lanang, Pak, aku izin, Pak, lek kadung ketemu karo ibu-ibu, HP iku lu Cina, Pak. Yo ben ibu-ibu, wes selfie ngene ketok, Pak, mereke opo? Iki apa jenenge? Oppo. Ono meneh sing iPhone, waduh Pak, aku lho Pak Xiaomi, Pak. Akhirnya jaluk yang lebih tinggi juga. Ya tidak selesai-selesai, Pak. Jam tangan juga gitu, karena memang watak manusia itu ingin mendapatkan apresiasi, Pak. Ini wajar. Wajar, masa tafakhur itu wajar. Nah, cuma jangan salah membandingkan. Kalau urusan dunia bandingkan pada orang yang lebih rendah, urusan akhirat bandingkan yang lebih tinggi. Oh, kalau seperti itu, maka kita terus akan menjadi orang tawadhu. Sampean wis hebat kok koyo nopo, Pak. Coba dibandingkan dengan waliullah Mbah Habib Soleh, dibandingno karo Kiai Hamid. Ndak apa-apane, Pak. Padha jenenge tok Pak Hamid, Pak. Tapi kualitasnya jauh beda. Undek kene wis rumangsa hebat. Nah ini, Pak. Karena itu harus kita bandingkan. Demikian juga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu kalau kita tidak bandingkan dengan kehidupan akhirat, maka hidup di dunia ini kita anggap sebagai hidup yang sejati. Akhirnya orang itu motivasinya, orientasinya hanya urusan dunia saja. Padahal sejatinya kehidupan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat, law kanu ya'lamun, andai manusia itu tahu. Tapi mereka gak ngerti, Pak. Akhirnya yang menjadi prioritas utama urusan dunia. Ini bisa kita lihat sehari-hari, Pak. Betapa kita lebih takut telat melbu kantor, telat melbu sekolah, telat melbu kuliah, sak piturute melbu nang perusahaan dibanding dengan telat Jumatan, dibanding dengan telat subuhan. Kalau dipanggil atasan, siap, langsung netok. Bareng dipanggil Gusti Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sik santai. Yo sik adzan marin apa meneh pas Jumat, Pak. Ero krungu khotibe assalamualaikum. Oh, lek khotibe iku suwi wis. Iku bat sak lencer cukup sik aku. Tinggal rokokan. Pak, iku lho Pak, wis adzan ya, sik adzan lho marine. Sik ngenteni kandang, tapi kalau dipanggil atasan Mas, ini sering kali kita seperti itu. Nah, karena itu mari kita rubah pada momentum Maulid Nabi ini. Yang pertama itu membaca, perbanyak membaca sholawat, Pak. Sudah. Urusan dunia panjenengan dengan memperbanyak sholawat akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Karena rezeki itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang ngatur Allah. Semua sudah ada garisnya, Pak. Tangan saya sekarang ini gini-gini, Pak. Ini juga ono garisnya wisan Pak ting Lauhul Mahfuz itu, Pak.
Virjon kok diundang malam napa nih? Malam Ahad. Tangane ngene-ngene omonge sediluk, omonge jarene arep sediluk tapi ternyata wis suwi. Ngeten niki nggih pun nonton garise, Pak. Niki wis wayahe niku, Pak. Loh, karena itu yang baik kembalikan kepada Allah. Niki sikap mental. Sebetulnya semuanya itu kullun min indillah. Semuanya itu datangnya dari Allah, Pak. Sampeyan koyo opo ae, kita ini kayak wayang, Pak, diperjalankan oleh Allah. Mudabbirul amr niku Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Nah, tetapi sikap mental kita, Pak. Nah, sikap mental kita, ma asobaka min hasanatin faminallah. Sing apik balekno nang pangeran. Sampean kok hebat ngaminan. Waduh, kula mboten saged napa-napa niki nggih pun kersane pangeran. Tapi sing elek, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik, kembalikan kepada dirimu. Karena awalnya niku tiang-tiang kafir Quraisy, Pak, niku nganggep adanya paceklik itu gara-gara Muhammad, gara-gara Kanjeng Nabi itu dijadikan kambing hitam. Itu gara-gara awakmu ya ini. Nah, akhirnya kemudian turun ayat kullun min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Katakan Muhammad, semuanya itu datangnya dari Allah. Sing apik atau sing elek niku kabeh saking pangeran. Cuma sikap mental kita, terusan ayat nih, wow. Ma asobakun hasan wa minallah wa ma asobun sa'in fa min nafsik. Jadi yang jelek kembalikan pada kita. Tidak boleh kita, awakmu kok terus turu gak sembayang kok. Ngene iki wis ditakdir pangeran, Mas. Sampeyan ojo maksa aku. Lho. Ini jenenge salah, Pak. Kowe kok mabuk. Lah aku mabuk iki dikersakno pangeran kok. Takdir pangeran, ayatnya jelas. Kullum min indillah. Wah. Ngene iki nek belajare saka internet niku, Pak. Nggak bisa, Pak. Kita harus kembali yang baik. Jangan diklaim diri kita. Sampeyan tanpa ada pertolongan Allah, kita tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kanjeng Nabi niku nalikane perang Khandaq niku. Ini Kanjeng Nabi sambil ro'an niku nyeiraken, wallahi laulallah wallahi laulallahu mahtadaina wa ma tasaddaqna wa ma shallaina. Nah, demi Allah, kalau tanpa pertolongan Allah kami ini tidak akan dapat hidayah. Kami ini tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Selalu mendominasikan peranan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, niki yang harus kita lakukan dalam momentum ini. Pertama, memperbanyak baca sholawat agar kita semakin tumbuh cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Karena cinta itu akan bisa tumbuh dengan memperbanyak menyebut dalam lesan, Pak. Jenengan disebut terus menyebut sesuatu, lama-lama akan seneng ngamen, Pak. Saestu nyebut terus suwi-suwi seneng. Tapi kalau tidak pernah disebut ya wis selesai, Pak. Nah, yang kedua, kita meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi, mencegah kemungkaran. Nah, setidaknya jangan kita melakukan kemungkaran sendiri, karena kita ini sebagai penegak hukum sebetulnya. Nah, setidaknya jangan kemudian kita justru melakukan kemungkaran semampu mungkin. Tetapi jika kita ternyata kepleset melakukan sesuatu yang jelek, segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Karena itu memang cara Allah untuk menyelamatkan kita. Nek uang niku diwai napa jenenge seluruh persoalannya atau keinginannya dikabulkan semua, Pak. Ini bisa-bisa orang ini merasa jadi pangeran, Pak. Lali karo Gusti Allah, seperti Fir'aun. Aja keliru Fir'aun tapi nggih. Fir'aun itu semua keinginannya dituruti karo pangeran, Pak, sampai dirinya merasa sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Jadi kita ini kadang dituruti, kadang enggak, kadang dituruti, kadang enggak. Itu untuk mengingatkan diri kita. Saat Allah memberikan kita kebaikan, saat itu Allah menunjukkan lomane
Tapi saat Allah kemudian tidak menuruti apa yang kita inginkan, itu saat itu Allah menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa yang ngatur itu Allah bukan kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat akan tumbuh cinta kita semakin besar kepada Rasul. Ketika tumbuh cinta kita kepada Rasul, maka kita akan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah ini penting, sunnah-sunnahnya, meniru semampu mungkin apa yang bisa kita tiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bersikap tasamuh, bersikap tidak kemudian saklek, kue kudu ngene, legak ngene kan, enggak begitu. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lana amaluna walakum a'malukum, itu sudah ada semua dalilnya, Pak. Hanya mereka yang memaksakan diri, yang tidak ngerti dalil ini kemudian merasa dirinya paling hebat. Nah ini kirang saya. Karena itu mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita masing-masing, dengan perbedaan yang ada ini, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah SWT, kehidupan kita diberikan berkah, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang solihah. Semua yang diberikan Allah kepada kita, baik itu harta, keluarga, ilmu, ekonomi,